rekam aja. Oke. Record ya. Oke, nampak ini semuanya. Jelas ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Udah nampak, Bang? Soalnya. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Ini baru Bapak bahas saja ya. Ini soal kemarin kan. Nah, perhatikan grafik fungsi ini. Gunakan pengetahuan Anda tentang fungsi, limit, konsep kontinuitas, dan turunan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Masing-masing 5 bobot. Ini fungsi Gx, berapa limitnya ketika X menuju 1? Ada nggak? Kayaknya ketika X menuju 1, limitnya tidak ada ya Bang ya? Betul? Kalau kalian jawab tidak ada, ini kan 1 nih. Menuju 1 dari arah kiri, nih, limitnya kan ke sini. Ini kurva ini yang diambil. Sini, berarti 4. Ya kan? Berarti limit kiri, X menuju 1 dari kiri, dari Gx sama dengan 4. Nah, kemudian menuju 1 dari kanan, nih, maka kurvanya yang ini, yang atas. Kurva atas ini perjalanannya tentu akan menuju ke sini, ke 5. Ya. Limit Gx, X menuju 1, dari kanan hasilnya 5. Sama atau tidak sama, Bang? Tidak sama, Pak. Nah, jawaban kita apa? Maka limit di sini jawabnya tidak, tak ada. Atau ya tak terdefinisi saja. Jelas? Itu jawabannya. Tidak ada. Kedua, pada nilai X berapa, C berapa, agar di mana limit fungsi ini ada, ya, di mana limitnya ada, tetapi apa katanya? Tetapi Gx tidak kontinu. Ada, tetapi Gx-nya tidak kontinu. Nah, ini kita tengok. Di sini ada nggak limitnya di min 1? X menuju min 1. Ada kan? Ada. Limit kiri ke sini, limit kanan ke sini, sama-sama menuju berapa? 2 kan? Limit ada. Tetapi, kontinu nggak di sini? Tidak, karena ada cincin kosong. Betul? Ini ada hollow. Hollow maksudnya cincin bolong. Hollow dots. Berarti tidak kontinu. Jelas? Jadi kalau gitu jawabannya di mana? C sama dengan negatif 1. Dia limitnya ada 2, tetapi dia tidak kontinu di situ. Kedua, yang ketiga, pada nilai X sama dengan C berapa, Gx ini kontinu, tetapi tidak memiliki turunan. Nah, tidak ada turunan, salah satu kondisi di mana fungsi tidak punya turunan, terjadi pada titik pojok. Betul? Terjadi pada titik pojok. Jadi maksudnya kurvanya itu punya titik pojok. Di mana kurvanya punya titik pojok? Di sini, betul? Ini kan pojok, betul? Berarti pada berapa? Kan kurvanya kontinu ini. Di sini kontinu karena kurvanya ini tidak ada hollow, tidak ada yang membuat dia tidak terputus. Yang membuat dia terputus artinya dia kontinu. Ya, goresan pulpen ini kontinu. Tetapi di sini turunan tak ada di sini. Ngerti? Paham, Bang? Di sini turunan tak ada, ya. Karena di mana X sama dengan 3. Jadi jawaban ini di mana? Di C sama dengan 3. Jelas ya, Bang? Nah, itu sobat. Nomor 1. Nomor 2. Diberikan grafik fungsi fx original seperti ini. Gambarkan grafik baru dari hasil transformasi dengan aturan berikut. Kita lihat fungsi ini, pertama adalah ini. Ini yang pertama. Pertama bilang apa? Geser kemana? Ke kiri. 1. Geser ke kiri 1 unit. 1. Kemudian sesudah itu baru ini. Stretching. Tarik. Ya, ini stretching arah Y. Ya, arah sumbu
Y. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini dia. Turunkan. Kan naik atau turun ya. Turunkan 1 unit. Jadi, Bapak mau katakan, kurva ini mengalami 3 kali transformasi. Transformasi pertama sifatnya membuat kurva menjadi bergeser ke kiri. Kemudian sesudah bergeser ke kiri, kurva itu kita stretch arah atas bawah, maka perubahan koordinatnya akan seperti ini, Bang. Bapak tunjukkan ya. Perubahan koordinat dari titik A. Katakanlah ini 42, titik A. Ini titik B di sini. Ini titik C, D, dan E. Oke, kita misalkan begitu. Di titik A itu koordinatnya -4, -2. Oh, tunggu dulu. Bapak rasa lebih nice kalau kita bekerja seperti ini. Guys, jadi suatu kurva titik di kurva ini X, Y, akibat dia transformasi pertama yaitu geser ke kiri. Kalau kurva geser ke kiri atau ke kanan, ini kan arah X. Kiri kanan arah X, berarti ke kiri 1 berarti X-nya berkurang 1. Jadi X-nya dikurangi 1, jadi A aksen. Maka ini X min 1, Y-nya tetap. Jelas, Bang? Paham? Nah, kemudian sesudah yang pertama, ini yang pertama. Yang kedua, dia mengalami stretching ke arah sumbu Y. Artinya Y-nya dikali 2, karena 2fx. Maka titik baru, perubahan yaitu A aksen, yang nilainya X min 1, Y, itu akan mengalami pergeseran menjadi A double aksen, di mana hanya Y-nya yang dikali 2. X-nya tidak, karena arah vertikal atas bawah. Jadi X min 1, 2Y. Ini yang kedua, Bang. Oke, ini situasi kedua. Ini situasi pertama, Bapak tulis di sini. Ini situasi 1, ini situasi 2. Dan situasi 3 adalah pada kondisi di mana titik yang terakhir yaitu A, X min 1, 2Y, ini akan bergeser menjadi apa? Coba tengok, triple dot, triple prime. Yang ketiga adalah dia turun 1. Kan yang ketiga ini ketiga nih. Ini ketiga nih. Di sini yang ketiga nih. Nah, ini 3. Turun 1 unit. Kalau turun atas bawah berarti ininya yang kurang 1. Turun 1 berarti X min 1, berapa? 2Y min 1. Jelas, Bang? Paham nggak? Bapak tulis ulang sini. Ini akan menjadi A triple aksen. X min 1, 2Y-nya min 1. Jadi inilah dia acuan pergeseran koordinat yang terakhir. Jadi setiap titik akan, jadi kesimpulannya, jadi setiap titik akan tergeser dengan aturan transformasi seperti ini. Titik A, yang pertama kali X, Y, dia akan berubah menjadi A bintang saja ya Bapak buat ya, bintang, yaitu X min 1, berapa? 2Y min 1. Ini artinya dengan menggunakan aturan transformasi ini, maka kita akan memiliki, kita akan punya yang seperti ini. Kita akan punya, coba titik A. Titik A tadi, A min 4, berapa? Min 2. Menjadi A yang terakhir. Tengok, X-nya kurang 1. X-nya min 4. Min 4, min 1 jadi berapa? Min 5. Y-nya min 2. 2Y min 1 berarti min 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4, min 1, minus 5. Nah, itu dia. Titik B, yang koordinatnya Bapak ambil di titik potong subuh X itu, di subuh X, min 2,0, itu akan bergeser menjadi B bintang yang X-nya dikurang 1, jadi min 2, min 1, min 3. Oke, Y-nya jadi berapa? 2 dikali 0, 0, dikurang 1, min 1. Nah,
Titik C. Titik C jadi apa? Sini. Ya. C yang nilai C itu ada pada ini 2,1 ini. X 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Itu akan bergeser menjadi C yang terakhir itu dengan aturan ini. X min 1, 0 kurang 1, min 1. Y-nya 2 dikali 4, 2, 4. 4 kurang 1 berapa? 3. Titik D. D tengok. X-nya 2, Y-nya 2 ini. Di 2 ini. 2,2. 2,2 bergeser menjadi D bintang. Ini. Yaitu X min 1. 2 kurang 1 jadi 1. Y-nya 2 juga ya. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1 berapa? 3. Dan terakhir titik E. E koordinatnya berapa? 4,0. Ya Bang. Menjadi E bintang yang X-nya dikurang 1. Oke, berarti 3. Y-nya dikali 2. 0 kali 2, 0. Dikurang 1 jadi min 1. Nah, ini dia. Jadi semua titik ini, apa? Semua titik ini nanti ya, Bapak kopikan lagi sini ya. Copy, Bapak akan pastekan di sini. Semua titik tersebut di sini, Bang. Nah, nampak? Titik-titik itu akan membuat ya. Nah, ini. Tengok semua titiknya. Titik A jadi berapa, Bang? Ya, ini jadi min 5, min 5. Inilah kalau kita turunkan sampai sini, tambahin ya. Tambahin aja sini. Bapak tambah subuhnya, turun lagi. Ini min 3, min 4. Ini min 5 nih, Bang. Y-nya sini deh. Katakanlah ini min 5. Jadi dari min 5 ke min 5 ini. Nampak? Nah, nih. Ini 1. Ya. Kemudian titik B jadi berapa? Min 3, min 1. X-nya minus 3. Ini min 3 sini. Min 1 di sini. Jadi ini dia. Nah, ini aksennya. Kemudian C-nya jadi apa? Min 1,3. Negatif 1,3 ini dia. Di sini, Bang. Nah, ya. Negatif 1. Ini kan 3 nih. Nah, sini 3 loh. Titik D jadi 1,3. X-nya 1. Y-nya 3. Nah, di sini. Ini dia deh. Lalu titik E menjadi X-nya 3, Y-nya min 1. Ini 3, min 1 di sini dia. Oke. Nah, titik-titik ini selanjutnya kalian hubungkan semua. Silakan. Coba dihubungkan. Kalau kita hubungkan, kita akan punya bentuk seperti ini. Ya, Bapak buat sedikit lebih tebal sini, atau tebalin aja ke sini. Titik tersebut, ini dia, Bang. Ini hubungkan ini semua, nih. Ini ke sini. Sampai sini. Hubungkan dengan yang ini. Terus ini dia. Nah, itu dia. Ini adalah kurva transformasi dari 2F X tambah 1 kurang 1. Yang ini tentu adalah Fx. Ini A awal, ini A bintang. Ini B awal, sini B awal ini. Sini jadi B bintang, ya kan? Nah, kemudian ini C mula-mula, ini C awal, ini C bintang, gitu. Ini D awal, ini D bintang, ini E yang awal, ini E yang bintang. Nah, konturnya akan menjadi seperti ini. Kira-kira bisa dipahami nggak di sini? Ada pertanyaan nggak di sini? Kalian? Jelas nggak? Oke ya. Jelas, Pak. Nah, itu dia nomor 2. Nanti Bapak periksa, kalau Anda nilai kalian far below, kalian revisi ulang.
Jelas? Dengan melihat kunci jawaban ini. Oke, nomor 3. Ini Bang Ivan, halo semuanya. Kita hari ini menyelesaikan ini aja ya Bang ya, feedback ini aja ya, oke? Ya, kita hari ini feedback ini aja. Untuk fungsi Y sama dengan Fx sama dengan ini, ada berapa banyak persamaan asimtot vertikalnya? Tuliskan ada berapa banyak. Ada berapa banyak? Apa ada 1, apa 2, ada 3. Ya. Tuliskan ada berapa banyak asimtot horizontalnya. Sekarang vertikal, ini kan kayak begini nih tegak nih. Nah, ini vertikal nih. Persamaannya X sama dengan tuh. Jadi biasanya kalau kita cerita asimtot vertikal, ya, itu bentuknya pasti X sama dengan A. Ya, X sama dengan A. X sama dengan B. Ini dia. A-nya konstan. Itu asimtot vertikal. Untuk melihat asimtot vertikal, kalian lihat pecahan ini penyebutnya berapa. Yang membuat fungsi asimtot vertikal terjadi ketika penyebut pecahan 0. Ya, ini terjadi saat apa? Suku penyebut dari fungsi rasional ini, rasional itu pecahan ya. Ya. Sama dengan 0. Apa? Sama dengan 0. Ini dia. Sama dengan 0. Berarti yang penyebutnya kan ini. X kuadrat kurang 9. Itu maknanya adalah X kuadrat kurang 9. Jadi X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 memberi asimtot. Ini memberi asimtot vertikal. Paham? Kenapa? Karena dia akan membuat fungsi itu menjadi tak terhingga. Tidak ada gradiennya. Tak terdefinisi. Jelas ya? Dia menjadi tidak didefinisikan. Sekarang kita coba lihat. Nih, Bapak lanjutkan. Kita faktorkan lagi nih. Jadi berapa? X min 3. X plus 3 sama dengan 0. Maka X1-nya berapa, Bang? 3. X2-nya min 3. Saya Bapak tanya, lihat inilah asimtot vertikal. Ada berapa asimtot vertikal kita, Bang? Ada 2 buah asimtot vertikal. Ya. Yaitu apa saja? X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. 2. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. Jelas, Bang? Sekarang cek asimtot horizontal. Asimtot horizontal kan garis gini nih. Itu bila persamaannya Y sama dengan K. Nah, okay. Y sama dengan K. K itu konstanta. Ini adalah asimtot horizontal. Kalau Y sama dengan K. Nah, kapan ambil limit? Ya, ambil limit X menuju tak hingga. Hitung, ya. Hitunglah. Kalian hitung limitnya, dan fungsi kalian itu, fungsinya kan ini. Limit 8 tambah berapa? Yuk. Limit 8 tambah berapa? 5x kuadrat tambah 3x tambah 5 ya. 5x kuadrat tambah 3x tambah 5 dibagi X kuadrat kurang 9. Dan X menuju tak hingga. Nah, ini limit bisa dipecah dong. Ini kan pertama ini, kedua ini. Pecah aja. Limit bisa dipecah seperti itu menjadi limit 8 X menuju tak hingga plus limit berapa? 5x kuadrat plus 3x plus 5 x kuadrat min 9. Dan ini ya kalian biar tahu kalau limit tak hingga itu
bagian dari limit ini itu hanya dipengaruhi oleh suku tertinggi, jelas. Hanya dipengaruhi oleh suku dengan pangkat tertinggi. Nih, pangkat tertingginya di sini saja. Jadi suku-suku lainnya bisa diabaikan. Ini menjadi sama dengan limit 8 berapa? 8 ditambah limit ini. Nah, ini bisa didekati sebagai limit dari 5x kuadrat dibagi x kuadrat dan x menuju hingga. Dalam perspektif ini, sumbangan dari suku 3x, kan ada suku-suku dengan x pangkat yang di bawah 2, nih, apalagi konstanta atau ini. Nah, yang Bapak highlight biru itu, kontribusinya pada nilai limit hampir bisa diabaikan. Dan kontribusi yang diberikan terbesar hanya pada suku x pangkat tertinggi. Jadi itulah makanya kita hampiri menjadi limit ini saja. Dalam menghitung limit tak hingga, jelas? Dibagi x kuadrat, x menuju tak hingga, tengok ini. Dan ini Bapak boleh coret ini dengan ini, tengok. Kita akan punya 8 tambah limit 5, x menuju tak hingga. Di sini kan tidak ada x ya, maka ini 8 tambah 5 alias berapa? 13. Jadi asimptot vertikal, ya. Horizontal ya. Oke. Adalah berapa? Adalah Y sama dengan 13. Ini jawabannya harus ada di dalam jawaban kalian. Itu nomor 3. Any question setelah ini? Jelas? Oke. Nomor 4. Bang Ivan, ada nggak Bapak kasih bantuan kemarin malam-malam sebelum ujian? Ada kan? Maksudnya pikirkan model yang seperti ini. Ada, ya? Pak. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kita lihat ini. Coba kita perhatikan ini. Kita tengok ya. Dulu ya. Ya, ini bagaimana soal yang ini? Soal bagian ini, kita lihat. Soal gunakan definisi formal limit, yaitu definisi epsilon delta untuk membuktikan bahwa limit ini adalah 15. Memang kalau kita masukin 10 udah pasti 15, tapi kita akan menggunakan definisi yang paling formal dalam limit. Nah, ini kan kaidah dalam definisi epsilon delta itu kan kita punya ini. Ya, jadi langkah awalnya, langkah preliminarinya, ya, langkah awal itu apa? Misalkan epsilon adalah bilangan positif, ya. Jadi misalkan epsilon adalah bilangan positif. Ya. Nah, kita ingin mendapatkan dan kita ingin mencari
bilangan lain, yaitu apa? Delta, juga positif ya. Sedemikian rupa sehingga ya sedemikian rupa sehingga kan itu kan, sehingga apa? Berlaku jika ini hubungan ini jika X dikurang apa? X dikurang apa nih? Ini kan menuju 10, X dikurang 10 ya kan, lebih kecil dari delta, maka akan kita temukan fx, yaitu fx itu nih 2x min 5 dikurang L-nya, hasil limitnya akan kurang dari epsilon. Ya, seperti itu ya. Lalu kalian beresin. Nah, ini akan berarti kalau kita buang nolnya juga nggak apa-apa. Ini kita rapikan ya. Kita hitung ini coba. Tetapi namun ya ini ya, tetapi kita punya di sini, kita kan punya ini bisa ditulis jadi ini 2x min 5 min 15 lebih kecil dari epsilon dapat ditulis sebagai apa? 2x dikurang 20 kecil dari epsilon. Dan ini bisa kalian tulis 2 kali apa? X kurang 10. X kurang 10 lebih kecil dari epsilon. Nah, 2-nya boleh dikeluarin nggak? Kan itu? Bisa. Nah, ini kalian bagi 2. Bagi 2. Ya. Ini akan menjadi, kita dapat menulisnya menjadi, kalau kita bagi 2, ini akan bisa ditulis menjadi keluar ya, 2-nya. Keluar keduanya. 2 dikali X kurang 10. Nah ini. Dan seterusnya. Ya. Nah ini nanti kalian masuk lagi ya ke dalam Zoom yang kedua. Nah, di sini kita sudah bisa punya satu aturan ya. Dari sini bisa kita katakan bahwa nih X min 10 masuk lagi ya dalam link ini ya. Kalian Bang tolong invite lagi ya. Ini berimplikasi pada X min 10 kurang dari epsilon per 2. Nah, lihat ini kirinya sama nggak? Ini kan sama. Berarti konsekuensinya maka akan ada bilangan delta yang nilainya adalah epsilon per 2 atau ya, bilangan delta itu adalah epsilon per 2. Nah, misalkan epsilonnya